Nah, untuk mengetahui berapa yang harus kita kasih jangkrik kepada si burung, itu kita harus lihat karakter si burung dulu. Karena burung ini kan ada dua tipe nih ya. Yang pertama itu tipe panas istilah orang, atau panas. tipe panas ini banyak yang ini kurang paham nih. Kita harus tahu ini makanan menjadi tenaga atau menjadi obesitas seperti itu. Nah, itu ya, itu kan burung emosinya tinggi tuh. Nah, kalau emosinya tinggi, ketika kita turunin secara drastis ke angka 3, itu berpengaruh tuh, bisa jadi ngelowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita Jaka Sarjana Murai bersama siapa nih Bang? Bang Yahya. Bang Yahya. Bang Yahya dari mana nih? Dari Talang Betutu. Oh, Talang Betutu. Nah, kebetulan hari ini teman-teman saya memang diminta hadir atau untuk datang ke apa nih? Saung ya, iya. Saung Pemancingan family MZ. Iya, Bang Yahya ya. Jadi ya di hari ini beliau nyuruh saya ke sini mau nanya katanya. Makanya saya bingung nanya apa nih. Nah, sekalian maksud saya gini, untuk memperjelasnya nanti kita bahas sama Bung Yahya. Jadi intinya gini, kita tetap akan berbagi pada teman-teman Kicomania tentang edukasi atau bagaimana cara untuk merawat burung, juga untuk membuat burung kita menjadi sehat, gacor, juga kalau bisa tampil. Ini masalahnya apa nih Bung Yahya nih? Masalahnya nih ya Kak, saya ini sering lihat ini video di YouTube. Oh ya. Ozil kan sama Pak Suhu. Suhu siapa tuh suhunya? Kalau saya sih biasa aja. Jaka ya? Iya, Jaka. Saya itu sering lihat ini problem-problem burung murai. Saya ini baru dapat murai yang belum kondisi, yang belum bisa ngoncer di lapangan. Oh gitu. Jadi baru beli burung nih? Baru beli burung. Oh gitu. Jadi maksud Bung Yahya itu gimana tuh? Saya ini penasaran, pengen tahu gimana karakter burung di lapangan apa dengan burung-burung rumahan. Oh gitu. Jadi intinya gini Bung Yahya, sebelum kita membawa burung untuk lapangan, memang ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan di burung, terutama untuk kesehatan seperti itu. Seperti yang sudah saya kupas sebelum-sebelumnya nih, masalah kesehatan itu sangat penting buat si burung. Dan setelah itu baru masuk, setelah dia sehat, dia punya tenaga, baru kita masuk ke dalam ranah setelan namanya, atau porsi ya, porsi jangkrik dan kultunya seperti itu, atau hongkongnya. Nah, yang awalnya yang harus Bang Yahya harus pahami adalah bagaimana hariannya dulu. Jadi, nah untuk mengetahui berapa yang harus kita kasih jangkrik kepada si burung, itu kita harus lihat karakter si burung dulu. Karena burung ini kan ada dua tipe nih ya. Yang pertama itu tipe panas istilah orang, atau tipe panas ini banyak yang ini kurang paham nih. Makanya saya bahas di sini, tipe panas itu adalah tipe burung-burung yang memiliki emosi yang tinggi seperti itu, ya faktor tinggi seperti itu. Nah, itu burung panas tipenya. Ada lagi yang tipe yang ya saya kurang emosi. Nah, itu harus didongkrak. Nah, makanya setelah kita memahami karakter burung kita, ya kan, ini burung faktor nih ya, ini burung yang kurang faktor. Nah, itu porsi makannya berbeda. Bukan semua burung itu harus sama gitu. Tapi ada lagi di kawan-kawan hampir seluruh Kicomania ya, itu 70% dia pakai jangkriknya 55 atau standar nasional lah seperti itu. Kalau saya bilang standar nasional juga Pak, karena banyak setelan burung-burung kawan-kawan ya memang di
angka 5 jangkrik, 5 pagi, 5 sore seperti itu. Ada yang kasihnya cuma sekali, boleh juga sih. Sekarang tergantung dengan si burung gitu kan. Ketika dikasih 5 ya, itu bagaimana si burung? Dampaknya apa gitu kan? Dan manfaatnya apa gitu. Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Ini untuk yang masalah burung yang tipe emosi nih. Tipe yang vektornya tinggi. Tipe vektor tinggi ya, dia makan pur aja udah bunyi, udah gacor gitu. Nah itu kalau saya mempelajari itu ya, tapi kadang-kadang gini, kita back basic dulu. Bang Yahya kemarin belinya sama siapa, tanya dulu hariannya bagaimana sebelumnya. Nah apabila di harian itu ya dia ada kendala, misalnya kemarin berapa tuh kata teman yang kemarin tuh? Itu berapa jangkrik itu? Hariannya 7. 7 ya, 7. Nah itu ada kendala nggak kira-kira? Burung ini kalau dibawa di rumah ngoncer. Oh, tapi itu pas gacor, kita bawa ke gantangan ngengklung, birahi. Gitu. Iya. Nah jadi ini untuk harian dulu ya. Jadi gini, Bang Yahya, ini menurut saya ya, kalau sudah memahami bahwa oh itu burungnya vektor, dan itu kebanyakan menurut saya. Banyakan ya. Iya. Benar. Karena apa? Karena dia gini, dalam mencari setelan jangkrik ke burung murai ya, usahakan kita lihat karakter. Setelah itu kita pahami apa gacornya di rumah, bongkarannya itu bagaimana ya. Nah ini harian ini sangat penting, saya bilang sangat penting. Kenapa? Karena ini mendongkrak stamina dia atau tenaga dia ketika dia mau lomba nanti, begitu. Karena hariannya sudah dijaga gitu kan. Nah, jadi cara gini, kalau saya hampir semua burung saya ratakan dari angka 5 ya. Di angka 5 itu standar nasional kalau menurut saya, karena memang kawan-kawan banyak pakai 5. Dan biasa saya juga beli burung, ya burung rusak atau burung-burung yang memang nggak tampil lagi ya. Saya biasakan dari 5 dulu. Seminggu saya buat 5 ya. Setelah itu saya pahami di 5 itu dia ada kendala nggak nih. Misalnya di 5 dia nampar ya. Dia nampar nih 5 nih. Ketika diadu nih nampar atau dia ada yang mangap ya kan gitu. Nah itu berarti kita kurangi. Ya. Itu porsi jangkriknya dulu. Porsi jangkriknya kita kurangi. Nah, apabila dia misalnya ketika kita sparring atau kita adu, dia kurang greget, boleh kita naikin, dan naikinnya nggak banyak, paling 1 atau 2 biji. Nah, berlahan kita olah untuk hariannya, kita latih, ya, begitu. Jadi dalam melatih itu kita nggak harus setiap hari gitu. Saya bilang dikasih jeda, itu minimal 3 hari, kita rawat lagi, kita turunin atau kita naikin ya. Nah nanti 3 hari ke depan atau seminggu ke depan ya, yang bagus itu seminggu ke depan kita adu lagi. Masih kurang nggak dia atau kelebihan nggak dia? Nah itu masalah bagaimana mencari setelan jangkrik untuk murai kita. Itu setelan jangkrik gitu. Nah, karena gini, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa burung kita udah bagus di jangkrik di kelas 2 misalnya, di angka 2 ya, udah bagus. Karena kita pengen tampil lebih maksimal, lebih bagus ya, kita tambah tuh. Ujungnya berdampak. Ini banyak nih ya, teman-teman juga bingung. Jack, burung gua, ini banyak yang nanya, burung gua sering mangap. Padahal jangkriknya cuma 2. Gitu. Cari mangapnya apa? Gitu. Kendalanya ya. Kendalanya apa? Mungkin faktornya bukan di jangkrik, ya kan? Ada faktor di tenggorokan, ada ekstra puding lain seperti itu. Nah, untuk jangkrik harian ini, saya tekankan buat teman-teman, awali ya, ini pengalaman kalau saya pribadi, ini saya awali dari angka 5. Dari 5 seminggu saya rawat, saya sparring. Nah, apabila burung tersebut ada nampar, ya, ada kendala misalnya naik birahinya, saya turunin. Tapi harian sudah saya lihat dulu nih, ini burung gacor, bongkar isian, udah bagus sih. Saya tes, oh gitu. Ya, kalau udah dapet, tinggal teman-teman ditambah atau dikurangi. Karena gini, kalau untuk setelan harian itu sangat penting bagi saya. Kenapa? Karena kalau lomba itu paling cuma nyolok kalau saya, di lapangan cuma nyolok.
Kenapa kita mengumpulkan stamina itu di harian. Dapat harian, dapat durasi. Gitu. Dapat harian, terisilah tenaganya. Seperti itu. Nah, jadi harian itu sangat penting. Itu porsi jangkrik dulu gitu. Dan hati-hati juga buat teman-teman yang belum memahami karakter burungnya. Nah itu yang karakter karena burung. Gini, karakter burung-burung yang tipe emosi ya, itu biasanya makannya nggak banyak. Kalau seandainya pun dia banyak ya, itu pun harus dibakar. Jadi jangkrik itu harus diurai ke dalam tubuhnya menjadi tenaga gitu. Makanya itulah pentingnya ada umbaran tadi gitu. Ya. Nah, jadi intinya dalam pencarian berapa yang harus kita buat jangkrik itu untuk si burung kita pahamin dulu itu. Ya Bung Yahya, Bang Yahya harus paham dulu karakter si burung. Setelah itu kita awali misalnya Bang Yahya mulai dari yang sedikit ya, misalnya 2 atau 3 ya. Boleh itu ya. Lihat kinerja dia, kurang gitu. Nah apabila kayaknya berlebihan nih, ya. Ini untuk yang punya Bang Yahya tadi mungkin tipe-tipe fighter ya. Saya rasa untuk di angka 7 itu banyak ya? Iya banyak dan harus diurai seperti itu. Diurai, di umbaran, di embun. Kenapa? Karena tetap konteksnya gini, mau dia pakai banyak, mau dikit ya teman-teman kicauannya ya, itu terserah ya. Tapi yang jelas intinya gini, kita harus paham karakter burung kita. Yang kedua, kita harus tahu ini makanan menjadi tenaga atau menjadi obesitas seperti itu. Gitu. Nanti kan maksud saya, ya obesitas itu dia kegemukan, mulai berlemak ya. Kayak tadi kan Bung Yahya ngomong tadi makan 7-7, yang terjadi dia banyak ngungklung, ya kan? Padahal dia udah makan 2 aja udah bongkar-bongkar tuh, karena pengen nafsu, pengen juara, biar bongkar di lapangan, ditambah, gitu kan? Atau misalnya ditambah es puding lain, seperti boleh. Sekarang ini tinggal kejelian kita. Makanya saya setuju dengan Bung Priyo, ya, Bung Priyo Excellent ketika dia mengatakan bahwa mencari setelan burung itu tidak ada yang master, tidak ada yang suhu. Semuanya kadarnya cuma belajar, memahami burung kita. Nah itu yang sangat penting bagi kita untuk mempelajari karakter tersebut, burung tersebut, ya, emosi tinggi atau yang kurang emosi. Kalau istilah zaman sekarang ini ada tipe panas, tipe dingin, seperti itu. Nah, untuk tipe dingin biasanya makannya banyak. Kenapa? Untuk mendongkrak emosi dan birahinya gitu kan. Jadi dia dikasih makan banyak, tapi berdampak kepada burung itu nanti ketika dia sudah gacor. Maka kita harus membatasi. Dan cara penurunan jangkrik pun kita harus ya perlahan ya. Satu-satu diturunin kalau memang burung itu ada kendala di angka banyak gitu. Nah, kalau burung-burung yang memang sudah mapan, kalau saya pengalamannya yang sudah megang burung-burung lapangan yang memang sudah jalan, itu makanya nggak ada yang banyak. Nggak ada yang banyak. Jadi kalau saya persentasekan itu yang banyak itu paling sekitar 80. Makanya yang banyak itu cuman 20%. 80%-nya makanya dikit. Kenapa? Karena memang untuk kebutuhan gizinya aja. Itu kan sudah terbentuk. Termasuk usia sudah ya. Jadi itu tadi Bung Yahya caranya awali dari banyak atau di angka 5. Kalau saya di angka 5 nih. Di angka 5 jangkrik atau yang banyak sekalipun atau yang sedikit. Saya beli ini harus mengurangi ya jangkriknya ya. Kalau menurut saya gini, kalau memang Bung Yahya sudah mengerti dengan karakter burung Bang Yahya, ya Bang Yahya tinggal dapat gacornya, ya kan, udah gacor di rumah, terus di sparring, kurangi. Ya karena banyak ungkungnya kan, karena banyak burung-burung memang gitu. Kitanya yang nafsu. Nah itu kunci juga nih, kunci juga buat kicauannya seluruh Nusantara. Kunci untuk cara cari setelan burung ya. Jadi selain kita menyetel burung ya, kita juga nyetel diri sendiri nih. Nanti kebingungan di lapangan kok nggak di rumah gacor, di sini nggak bunyi. Sebelum digantang nih,
ditambah tuh, padahal itu burung udah bagus ya, udah bagus. Mungkin kondisi dia memang lagi ini kan. Jadi dia ada yang burung-burung yang tipe diem di lapangan, ada yang tipe gacor ya kan. Nah, ada yang tipe diem ini tiba-tiba ditambah, akhirnya kendala di atas. Nah, itu untuk pencarian jangkrik. Pertama yang harus saya tekankan adalah memahami karakter burung kita. Tipe panas, tipe dingin ya kan. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dan setelah itu kebutuhan dia, kebutuhan gizinya, kebutuhan itunya. Makanya tadi saya juga sempat bercerita sama Bung Yahya ya, masalah bagaimana agar jangkrik itu vitaminnya banyak. Nah, dikasih makan apa jangkrik itu kebutuhan juga tuh. Jadi jangan bingung ya, kalau sudah memahami, oh ini birahi nih, ini emosi nih, insya Allah ketemu ya. Karena kalau saya ngomong sama teman-teman nih dari 5 atau apa, saya sebenarnya salah saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah bersama burung Bang Yahya. Belum. Ya saya kan belum tahu nih sehari-harinya bagaimana, dikasih begini bagaimana gitu kan. Jadi intinya awali dari hal yang sedikit boleh, di tengah boleh, dan banyak pun boleh gitu. Kenapa? Karena kita pahami dulu karakter si burung gitu intinya ya. Nah itu juga gini, untuk burung-burung yang tadi 7 tuh. 7 ya. Nah 7 itu ya, itu kan burung emosinya tinggi tuh. Nah, kalau emosinya tinggi, ketika kita turunin secara drastis ke angka 3, itu berpengaruh tuh, bisa jadi ngelowo. Benar. Ya. Kenapa? Karena memang selama ini dia dikasih 7 dia dikasih. Nah caranya bagaimana? Caranya pelan-pelan turuninnya. Pelan-pelan turunnya, kalaupun tidak mau diturunin, dibakar atau diurai makanan tersebut menjadi tenaga dengan cara diumbar tadi, ya kan? Butuh umbaran. Butuh, sangat butuh. Kalau saya sih kalau untuk di murai batu atau burung lain ya, burung-burung pike yang membutuhkan tenaga power yang bagus, ya harus diumbar. Kebetulan kan, setahu saya Bang Yahya ini mantan pemain sepak bola nih kayaknya nih. Dulu kan? Lagi muda. Oh dulu ya. Nah itu makanya kalau biasanya seorang atlet atau orang yang biasa disiplin dalam hidup, ketika dia masuk di era nyetel burung nih, insya Allah sukses. Mudah-mudahan. Karena konsistennya itu yang penting. Gitu. Baru belajar ya? Iya, baru belajar. Jadi ngerti kan untuk cari jangkrik harian kan? Ngerti. Nah untuk penambahan-tambahan ekstra puding lain boleh menurut saya, tapi kita harus tahu dulu fungsinya apa. Fungsinya misalnya kurang durasinya pakai kerutu, kurang bongkaran pakai kerutu boleh, tapi ingat burung kita memiliki alergi nggak sama pakan tersebut gitu ya. Nah untuk Hongkong yang kurang emosi boleh. Nah itu kicauan nih ya seluruh Nusantara. Sekali lagi saya kumpulkan, saya rangkum menjadi satu ya, biar ini nggak mencak-mencak kemana-mana. Makanya saya rangkum jadi satu. Yang pertama yang harus kita pahami adalah karakter burung, ya, yang panas, yang dingin. Nah, yang kedua, ya, kita pahamin dulu kebutuhan si burung. Dikasih misalnya dikit, dia kurang, yang emosi, yang nggak emosi ya, kurang misalnya, kita tambah. Cara penambahnya jangan terlalu banyak, langsung banyak, jangan satu-satu dulu, satu. Diguyuri istilah orang tuh, atau dinaiknya pelan-pelan gitu kan. Tuh yang kedua. Dan yang ketiga ya, hati-hati juga ketika burung kita sudah obesitas. Nah, itu tetap lebih sulit ya. Kalau ini salah satu faktor ngelowo nih ya, ada tuh. Saya pernah tuh ya sering dapat burung ngelowo. Ya. Itu salah satu faktornya itu. Jadi selama ini dia protein yang masuk ke tubuhnya tinggi, ya, tiba-tiba karena memang sudah faktornya sudah jadi, kita kurangi, dan kadar protein atau gizi yang dia butuhkan tidak sesuai seperti itu, maka dia bisa ngelowo tuh, bisa tuh. Kenapa? Karena banyak
saya dapat dari burung-burung yang pemakan pur tinggi ya. Banyak yang sering lowo, Ya, yang kanibal. burung tinggi-tinggi. Ya, nah itu kawan-kawan kecamannya. Mungkin nanti kalaupun nanti ya, teman-teman masih kurang paham, kurang jelas, boleh kontak saya ya. Ya, kalau saya jujur, saya senang berbagi. Intinya saya senang berbagi. Kalau teman-teman juara juga alhamdulillah, saya juga merasakan senang gitu kan. Karena apa? Karena berbagi ilmu itu adalah suatu hal yang keberkahan menurut saya. Gitu. Ya punya ya. Iya. Nanti terus ikuti nih channel-channel ini karena apa? Pasti. Karena channel ini akan saya berikan edukasi atau pengalaman-pengalaman yang saya punya, saya bagi. Saya tidak pernah mengharapkan sesuatu, tapi yang saya harapkan mungkin ya saya juga berbagi, bisa berbagi, itu aja. Jadi itu aja untuk teman-teman dari kami. Mungkin sudah selesai ya masalahnya. Selesai, alhamdulillah. Selesai kan? Ya. Jadi perumusannya kayak gitu, perumusannya. Oh, ditahapkan nanti. Nanti kalau kurang paham boleh telepon saya lagi. Oke, Untuk siap, teman-teman siap. juga yang di rumah ataupun yang di pulau-pulau seberang ya, yang mempunyai masalah untuk pencarian setelan jangkrik harian, boleh tanya saya, boleh telepon saya. Mudah-mudahan berubah burungnya ya. Insya Allah, karena ya. kemarin sebelum-sebelumnya punya ya. Iya. Jadi teman-teman yang punya burung kanibal, yang lowo, yang pasang badan, itu alhamdulillah ketika dia telepon saya, ya saya sih bukan menyatakan saya yang hebat. Yang hebat itu dia, gitu. Karena saya cuma nyaranin. Kasih saran. Karena ada banyak orang yang ngomong saya hebat dalam teori. Bukan hebat dalam teori sebetulnya. Karena saya memiliki pengalaman. Nah, itu. Gitu. Karena teori itu lahirnya dari pengalaman. Nah, timbul saya bisa berbicara seperti ini. Gitu. Makanya saya undang ke sini, saya pengen ngobrol, menambah Oh, pengalaman. gitu. Iya. Ya kalau masalah saya ini baru. Kalau masalah burung, insya Allah saya bisa bantu. Apa yang saya dapat, apa pengalaman saya bagi. Tapi kalau masalah lain saya belum bisa nih. Ya, itu aja ya. Ya, terima kasih Bang. Ya, assalamualaikum. Semoga sukses selalu. Ya. Amin.